Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2A dengan anggota kelompok saya sendiri Najwa Hairunisa Maulina dengan NPM 130 123 042. Selanjutnya ada Tiara Suci Fitriah dengan NPM 130 123 047. Selanjutnya ada Muhammad Lukman Hakim dengan NPM 130 123 048. Dan yang terakhir Muhammad Rifki Saipul Pratama dengan NPM 130 123 056. Di sini kita akan menjelaskan tentang rancangan dan simulasi pendidikan agama Islam bagi anak 7 sampai 12 tahun. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan KBBI didefinisikan sebagai seseorang yang belum dewasa atau keturunan dari orang tua. Anak juga dapat merujuk kepada orang yang masih berada dalam masa perkembangan fisik, mental, dan emosional. Anak menurut undang-undang di Indonesia adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kalau menurut Islam, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia baligh atau dewasa. Menurut hukum Islam, anak dianggap sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diurus dan dibesarkan dengan baik oleh orang tua atau wali yang bertanggung jawab. Sedangkan menurut psikologi, anak adalah individu yang berada dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan. Biasanya dari kelahiran hingga mencapai usia 18 tahun. Psikologi mengkaji anak sebagai subjek yang memiliki keunikan dalam cara berpikir, merasakan dan berinteraksi dengan lingkungannya. Psikologi perkembangan anak juga menekankan pentingnya pengaruh lingkungan, keluarga, dan faktor genetik dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Baik, untuk selanjutnya ada karakteristik perkembangan, yang dimana karakteristik perkembangan ini ada perkembangan fisik, motorik, moral, dan agama. Nah, untuk karakteristik perkembangan fisik itu berkaitan dengan organ tubuh seperti tinggi badan, berat badan, ataupun organ dalam tubuh. Nah, untuk karakteristik motorik itu perkembangan keseimbangan ataupun koordinasi dalam tubuh. Nah, terus untuk perkembangan moral itu dimana kemampuan anak untuk memahami bahwa norma dan etika yang berlaku di masyarakat itu wajib diterapkan. Ada realisasi terhadap etika dan moral ini kepada anak begitu. Selanjutnya itu karakteristik perkembangan agama, yang dimana karakteristik perkembangan agama ini sangat mempengaruhi lingkungan. Nilai-nilai agama memberikan sikap yang baik terhadap anak. Jadi untuk karakteristik agama ini sangat perlu direalisasikan di masyarakat karena untuk anak di usia seperti ini sangat butuh bimbingan dari agama. Nah, bagaimana cara membimbing anak dengan agama ini? Melalui yang pertama itu yang pasti keluarga, yang terdekat itu orang tua. Bagaimana orang tua mengajarkan hal-hal baik yang berkaitan agama kepada anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini akan membahaskan mengenai karakteristik perkembangan anak usia 7 sampai 12 tahun. Nah, yang pertama ada intelektual. Dalam intelektual ini yang pertama itu ada berpikir logis. Jadi anak-anak akhir mulai dapat berpikir logis dan memahami hubungan sebab akibat. Mereka dapat menyelesaikan masalah sederhana dengan menggunakan logika. Dan yang kedua ada kemampuan memecahkan masalah. Jadi keterampilan memecahkan masalah meningkat. Mereka dapat mengidentifikasi masalah, mengembangkan strategi, dan mengevaluasi solusi. Yang ketiga ada memori yang lebih baik. Jadi kapasitas memori jangka pendek dan panjang meningkat. Mereka dapat mengingat informasi lebih lama dan mengingat lebih banyak detail. Yang keempat ada keterampilan bahasa. Jadi perbendaharaan kata dan kemampuan berbahasa semakin berkembang. Mereka dapat memahami konsep abstrak dan menggunakan bahasa dengan lebih tepat.
Yang kedua ada bahasa. Di sini ada kemampuan berbicara dengan lancar. Jadi anak-anak di sini, anak-anak akhir di sini dapat berbicara dengan lancar dan jelas dengan struktur kalimat yang lebih kompleks dan penggunaan tata bahasa yang lebih tepat. Yang kedua ada kemampuan bercerita. Anak-anak akhir dapat menceritakan kisah dengan detail dan urutan yang logis, menggunakan berbagai teknik narasi seperti dialog dan deskripsi. Dan yang ketiga ada pemahaman bahasa yang lebih baik. Jadi anak-anak akhir dapat memahami instruksi yang lebih kompleks dan memahami bahasa yang lebih formal, seperti bahasa yang digunakan dalam buku dan teks. Yang selanjutnya ada sosio-emosional. Jadi di sini yang pertama ada hubungan teman sebaya. Anak-anak akhir mulai membangun persahabatan yang lebih dalam dan kompleks. Mereka belajar berkolaborasi, berbagi, dan menyelesaikan konflik dengan teman-teman mereka. Yang kedua ada perkembangan kemandirian. Jadi anak-anak akhir mulai menunjukkan keinginan untuk lebih mandiri dan mengambil tanggung jawab dalam kehidupan mereka. Mereka mulai membuat keputusan sendiri dan menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang dewasa. Dan yang ketiga ada pengaruh teman sebaya. Jadi pengaruh teman sebaya semakin kuat. Jadi anak-anak akhir ini mulai meniru perilaku dan nilai-nilai teman-temannya. Dan mereka mungkin mulai membentuk kelompok sosial. Yang keempat ada perkembangan moral. Perkembangan moral di sini anak-anak akhir mulai memahami konsep benar dan salah. Dan mereka mulai mengembangkan rasa keadilan dan empati. Mereka mungkin mulai mempertanyakan aturan dan metodenya. Ya, yang pertama di sini metodenya ada metode cerita. Jadi kita menceritakan kisah-kisah Islami yang menarik dan relevan dengan kehidupan anak-anak. Seperti menggunakan gambar, boneka, atau media audio visual untuk memperkaya cerita. Ajak anak untuk berdiskusi setelah cerita selesai. Yang kedua ada metode bermain. Jadi contohnya permainan peran. Misalnya memerankan tokoh nabi atau sahabat. Yang kedua itu ada permainan kelompok. Misalkan seperti membuat puzzle ayat Al-Quran atau mencari kata-kata kunci. Dan yang ketiga ada metode praktik. Jadi praktik di sini yaitu misalkan praktik ibadah. Jadi praktik ibadah di sini untuk melatih anak untuk melakukan ibadah seperti sholat, puasa atau membaca Al-Quran dan kunjungan lapangan. Dan kunjungan lapangan di sini bertempatan misalkan di masjid atau tempat-tempat bersejarah Islam. Dan yang keempat ada metode audio visual. Jadi contohnya video pembelajaran. Jadi anak-anak menonton video animasi atau film pendek yang bertemakan Islam. Presentasinya ialah membuat presentasi sederhana menggunakan gambar atau video tersebut. Oke, cukup sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang media, di mana media ini merupakan alat bantu yang sangat penting untuk membuat proses belajar mengajar PAI menjadi lebih menarik dan efektif. Ada beberapa media gitu. Yang pertama media visual, di mana media visual ini gambar yang menarik dan berwarna-warni untuk menggambarkan cerita-cerita dalam Al-Quran atau kisah para nabi. Kemudian ada juga seperti kartun, di mana tampilan kartun ini atau animasi yang bertemakan Islam dengan karakter yang disukai anak-anak. Terus ada juga poster. Buat poster yang berisi kata-kata motivasi atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran. Kemudian yang kedua ada media audio. Media audio ini seperti rekam suara guru atau tokoh agama yang membacakan cerita atau ayat Al-Quran. Terus ada juga seperti lagu-lagu religi. Putarkan lagu-lagu religi ini anak-anak yang bertemakan Islam. Terus ada juga audiobook, di mana audiobook ini digunakan untuk mendengarkan kisah-kisah Islami. Terus yang ketiga ada juga media tulis. Media tulis ini berupa buku tulis, seperti pilih buku cerita yang sesuai dengan usia dan minat anak-anak. Terus ada juga lembar kerja. Buat lembar kerja yang berisi soal-soal pilihan ganda, isian atau gambar yang harus diwarnai. Kemudian ada juga media praktik. Media praktik ini yakni seperti permainan edukatif, di mana gunakan permainan seperti puzzle, ular tangga, atau kartu flashcard yang bertemakan Islam. Terus model tiga dimensi ini dari bangunan-bangunan bersejarah Islam atau benda-benda yang berkaitan dengan ibadah. Terus ada juga seperti alat peraga,
Gunakan alat peraga ini seperti mukena, tasbih, atau Al-Quran mini untuk memperjelas materi. Terus yang kelima ada juga media digital. Media digital ini seperti video pembelajaran ataupun manfaatkan video pembelajaran ini yang tersedia di internet atau video sendiri. Kemudian aplikasi edukasi ini gunakan aplikasi yang dirancang khusus untuk anak-anak. Seperti aplikasi belajar membaca Al-Quran atau aplikasi belajar tentang sholat. Kemudian ada contoh-contoh pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu tema bersyukur. Kegiatannya seperti siswa membuat daftar nikmat Allah di papan tulis secara bersama-sama. Terus guru menjelaskan cara bersyukur itu seperti apa. Misalnya dengan mengucapkan terima kasih, berdoa, ataupun berbagi. Siswa juga membuat gambar atau kartu ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada juga seperti sholat 5 waktu. Kegiatannya yakni guru menjelaskan waktu-waktu sholat 5 waktu. Terus siswa menyebutkan waktu sholat 5 waktu secara bergantian. Guru juga menjelaskan manfaat sholat itu seperti apa. Sekian dan terima kasih. Jadi kesimpulannya, perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk anak usia 7-12 tahun merupakan langkah krusial dalam membentuk karakter dan akidah anak sejak dini. Namun proses ini memerlukan pertimbangan yang matang dan pendekatan yang tepat. Sekian dari kelompok 2A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.